Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA MPMQ yang luar biasa. Malam hari ini saya bikin sebuah video ringan ya tentang pengetahuan istilah-istilah dalam bisnis NASA. Video ini sengaja saya buat karena memang terkait dengan istilah-istilah banyak distributor baru yang kadang masih sering bingung dengan istilah-istilah yang sering muncul diucapkan oleh para leader, para upline, dan kadang para upline juga lupa mengedukasi. Bahkan seorang distributor baru kadang tidak membaca apa yang ada dalam kit member, yaitu buku marketing plan. Ya, baik, agar video ini tidak terlalu lama ya, saya mulai saja dengan beberapa istilah-istilah yang nanti akan sering kita temui dalam kita menjalankan bisnis NASA ini. Yang pertama adalah istilah tentang distributor atau mitra usaha. Ya, distributor atau mitra usaha adalah seseorang yang terdaftar sebagai anggota mitra bisnis NASA. Dimana kita tahu ya, secara simpel sederhananya cara daftar menjadi mitra bisnis NASA dengan membeli kit starter kit atau biasa kita kenal dengan kit B seharga Rp200.000. Ya, inilah gambar kit B-nya. Kemudian ini adalah isi dari kit B ya, itu istilah distributor mitra usaha. Kemudian karena bisnis NASA adalah bisnis networking atau bisnis jaringan, ya ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Di antaranya adalah sponsor. Apa itu sponsor? Sponsor adalah seorang distributor yang memperkenalkan seorang calon distributor untuk menjadi distributor NASA, dan namanya tertera dalam formulir pendaftaran dalam kolom sponsor. Biasanya istilahnya kalau ada distributor baru terus ditanya, kamu sponsornya siapa, kayak gitu ya, maksudnya yang mensponsorinya itu siapa. Bentar, biar lebih terang. Oke, kita lanjutkan ya, itu istilah sponsor. Ini ada gambarnya. Ini misalnya Anda ya, Anda bergabung di bisnis NASA. Nah, yang mengenalkan bisnis NASA ini yang mengajak Anda mengenalkan bisnis NASA, dan akhirnya Anda bergabung, disponsori oleh sponsor Anda. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya ada istilah frontline ya. Tulisannya frontline ya. Ini pakai bahasa Inggris, membacanya frontline. Frontline adalah orang yang langsung Anda sponsori. Misalnya kita lihat gambar ya. Ini ada A, B, C, D, dan E. A adalah Anda, B, C, D adalah frontline Anda. Berarti orang yang Anda sponsori langsung ya. Anda mensponsori B, Anda mensponsori C, Anda mensponsori D. B, C, D inilah yang disebut sebagai frontline ya. Downline langsung, front depan, downline paling depan ya. Frontline Anda ya. Level 1 lah ya. Oke ya, kita lanjut. Setelah ada istilah frontline, ada istilah lagi yaitu downline ya. Silakan diperhatikan gambarnya. Downline adalah orang yang berada di bawah garis sponsorisasi Anda
Ya, ini Anda, pokoknya yang ada di garis-garis sponsor Anda ini semuanya adalah downline Anda. B, C, D, E ini semua adalah downline Anda. Kalaupun di sini nanti C ketemu F, ya, F ketemu G, terus D ketemu C, H, dan seterusnya, ini semua adalah downline Anda. Bisa dipahami ya, itu downline. Oke, kita lanjutkan. Istilah berikutnya ada istilah upline. Up itu atas ya, up itu atas. Nah, upline adalah orang yang berada di atas garis sponsorisasi kita. Contoh, ya, A adalah upline dari B, C, D, E ya. Jadi A ya, A adalah upline dari B, C, D, E ya. Misalnya ditanya upline-mu siapa? Yo B, yo A ya. Jadi ini upline di garis sponsorisasi. Ini namanya garis sponsorisasi. E disponsori B, berarti B ini juga upline-nya E. Nah, ini masih satu garis ke A, berarti A juga upline-nya E. Ini namanya garis sponsorisasi. Ya. C upline-nya A, D upline-nya A. Berarti A ini upline bagi B, C, D, E. Oke. Lanjut. Juga ada istilah crossline. Ya, crossline adalah seorang distributor atau mitra NASA yang berada di luar garis sponsorisasi ya. Saya ulangi, crossline adalah seorang distributor atau mitra NASA yang berada di luar garis sponsorisasi. Contoh, B crossline dengan C dan D. Ini B ya, crossline dengan C dan D. C crossline dengan ya, C crossline dengan D dan E ya, dengan B ya jelas crossline. Kemudian E crossline ya, E crossline dengan C dan D. E tidak crossline dengan B dan A ya. Karena apa? Ini satu garis sponsorisasi. Ya, kalau C dan D kan di luar garis sponsorisasinya B, di luar garis sponsorisasinya E, maka CD ini adalah crossline bagi E, crossline bagi B. Ya, oke ya. Bisa dipahami insya Allah. Lanjut. Kemudian ada istilah kaki. Ya, ada istilah kaki. Kaki adalah grup distributor dari frontline ke bawah. Ya, lihat gambar di bawah ini. Ini A, misalnya Anda punya frontline B, C, D ya. Nah, B ke bawah ya, ke bawah. Di sini ada E. Nah, satu grup ini bisa jadi nanti di sini berkembang ya. Ini satu grup namanya kaki ya, satu kaki. Ini C, E, F ya, ini satu kaki. D satu kaki ya. Berarti A punya 3 kaki ya. Nanti kita akan sering menemukan istilah punya berapa kaki yang aktif kayak gitu ya. Ini namanya kaki. B dan grupnya, C dan grupnya, D dan grupnya, masing-masing ini adalah kaki-kakinya A. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ada istilah tutup poin.
atau tupo, ya, to point atau tupo. Sebentar. To point atau tupo. To point adalah pengumpulan nilai poin dalam jumlah tertentu sebagai syarat perolehan bonus. Jadi bonus atau royalti dari bisnis NASA, ya, dari aktivitas bisnis kita itu ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah tutup poin, ya. Jadi ada syarat tutup poin, jumlahnya tertentu seperti yang ada di tabel yang bisa disaksikan di tampilan layar, ya. Nah, ini ada peringkat-peringkat mulai dari distributor sampai crown diamond. Coba diperhatikan untuk seorang distributor tutup poinnya minimal 50 poin, manajer 50 poin, silver manager 100 poin, gold manager, pearl manager, emerald, diamond, executive diamond, double diamond, crown diamond, semuanya 100 poin tutup poinnya, ya. Jadi ketika Anda berhasil membina jaringan, kemudian jaringan berkembang lebih besar dan memiliki omset yang besar, maka Anda harus tutup poin untuk bisa mendapatkan nilai bonus dari jaringan Anda. Ya, artinya dalam 1 bulan Anda harus melakukan tutup poin. Ya, nanti materi tentang tutup poin sendiri nanti ada, ya, penjelasannya. Ini kita masih bicara tentang istilah-istilah dulu, ya. Terus mungkin masih pada bingung, ya, apa itu poin, kok ada istilah tutup poin, ya. Poin itu sendiri apa? Poin atau biasa disingkat dengan PV, point value, ya. PV atau poin adalah nilai yang ada pada sebuah produk yang dipergunakan untuk menentukan peringkat dan rabat atau bonus, ya. PV atau nilai poin pada tiap-tiap produk berbeda-beda. Jadi ini untuk perhitungan omset, ya, untuk perhitungan omset. Nah, nilai PV atau poin bisa Anda lihat pada buku daftar harga distributor, ya, yang ada di kit member maupun yang sering di-share oleh upline Anda yang berupa PDF, ya, daftar harga mitra usaha. Nah, ini ada contohnya Kurkumet, ya, PV-nya 22, ya, Jabet PP-nya 22, Rosvi 23, Radikma 7, Radiko 7, dan seterusnya. Ini namanya nilai poin. Inilah yang nanti digunakan untuk perhitungan jumlah tutup poin, perhitungan tentang omset, ya. Yang ini nanti menjadi dasar menentukan berapa persentasi bonusnya, ya, dari nilai rabat, termasuk juga digunakan untuk menentukan peringkat. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Jadi besar kecilnya bonus yang diperoleh seorang distributor NASA ditentukan oleh banyaknya pengumpulan poin dan peringkatnya, bukan ditentukan oleh banyaknya mitra yang Anda sponsori atau mitra-mitra di bawah sponsorisasi Anda, ya, di bawah jaringan Anda. Kemudian sistem network marketing NASA bukanlah sistem piramida atau money game. Jadi sebanyak apapun orang yang Anda rekrut menjadi mitra NASA, kalau tidak memiliki omset, ya, atau perolehan poin, baik untuk kepentingan pemakaian pribadi maupun untuk penjualan, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Lain halnya jika Anda memiliki jaringan yang besar dengan omset yang tinggi, maka
penghasilan atau bonus Anda juga akan besar. Inilah pentingnya kemudian nanti dilakukan pembinaan melalui pendidikan yang berjenjang. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian ada istilah berikutnya, BV atau business value ya. Business value adalah nilai yang dipergunakan untuk perhitungan bonus dan royalti. Nilai BV masing-masing produk juga bisa dilihat pada buku daftar harga. Contohnya ini, ya sama dengan gambar sebelumnya, Curcumed. Kalau tadi poinnya 22, BV-nya 22.000. Artinya setiap Curcumed yang Anda order, yang Anda beli, ya, baik untuk kepentingan Anda sendiri atau Anda jual, ya, perusahaan menyisihkan 22.000 ya nilai BV-nya 22.000 rupiah. Ya, mungkin ada yang sedikit masih bingung ya. Ini sebagai ganti dari penyisian biaya iklan ya. Karena produk-produk NASA tidak diiklankan. Nah, biaya iklan inilah yang kemudian dibagikan kepada para distributor seperti Anda ya, para mitra usaha seperti Anda sesuai dengan perolehan omsetnya ya, poinnya ya. Nanti di sana akan terlihat presentasinya berapa. Ya, oke. Nanti kita akan kasih contohnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, untuk melengkapi penjelasan bagaimana penggunaan PV dan BV dalam menentukan perolehan bonus, ya, Bapak Ibu bisa simak gambar di bawah ini. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Ini contoh, misalnya Anda masih sendirian sebagai distributor baru, ya, Anda dalam 1 bulan belanja sebanyak 100 poin ya. Nah, berapa Anda mendapatkan bonus? Kita bisa melihat tabel presentase poin di rabat pengembangan. Ini nanti bisa dilihat di buku marketing plan ya. Bagi distributor yang tutup poin 50 PV dapat 10% ya, kali BV-nya. Kemudian kalau omsetnya 500 PV, dia mendapatkan 13%. 1000 PV dapat 16%. 2000 PV mendapatkan 19% dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di tabel. Nah, jika Anda masih sendirian, kemudian dalam 1 bulan belanja Anda bisa mengumpulkan poin sebanyak 100 poin, maka bonus Anda, bonus A ya, adalah 10%. Karena 100 poin kalau kita lihat di tabel ini tidak mencapai 500 yang 13%, berarti masuknya ke 100 poin itu masuknya sama dengan yang 50 poin, yaitu presentasinya 10%. Ya, ini penjelasannya. A sendiri belum memiliki jaringan dan mengumpulkan poin 100 poin ya. Maka perhitungan bonusnya adalah 10% kali 100 poin kali 1.000 rupiah. 1.000 rupiah ini adalah nilai BV rata-rata per poin ya, rata-rata per poin nilai BV-nya 1.000 rupiah ya. Jadi setiap 1 poin rata-rata ya, walaupun ada yang kadang 1.000 lebih, tapi rata-rata itu 1 poin nilainya 1.000 rupiah. Nah, 10% dikalikan 100, 100 ini adalah omset ya, 100 poin tadi kali 1.000 rupiah ya, nilai BV per poin. Maka bonus yang didapat si A adalah
Rp10.000. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, kita lanjutkan. Kita kasih contoh yang sudah punya jaringan. Ini contohnya si A ya sudah punya 3 front line B, C, D ya. Yang B punya downline E. Nah, si A tutup poin 100 poin, kemudian si B 200 poin, C 150 poin, D 110 poin, E 250 poin. Bila perlu Anda ambil kertas ya, nulis ya, ditulis seperti gambar ini. Biar Anda nanti mahir ya, biar Anda nanti mahir bisa mengikuti perhitungan ini. Kemudian buku marketing plan-nya dibuka ya, dilihat pada tabel presentasi rabat pengembangan untuk menentukan berapa sih nanti bonusnya A, bonusnya B, bonusnya C, bonusnya D, bonusnya E ya. Nanti seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Nah, ini perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Dari gambar ya, dari gambar tadi yang tampil sebelum ini, total poin keseluruhan di jaringan A adalah 810 poin ya. 810 poin ini maka level presentasi untuk si A adalah 13% sesuai dengan tabel ya. Coba kita lihat di gambar lagi ya. Ini dijumlahkan semua 100 tambah 200 tambah 150 tambah 110 tambah 250 ya. Ini B kan berarti kalau dikumpulkan jadi 450 tambah 150 600 tambah 110 710 tambah 100 810. Oke ya. 810 itu berarti belum 1000, maka tidak bisa masuk ke persentasenya 1000. Dia berarti masuknya ke persentase 500 poin. Berapa? 13% ya. Jadi tadi penjelasan di sini A 13% ya, sesuai dengan tabel. Nah, bonusnya A berapa? Sebenarnya sebelum menentukan bonusnya A, kita harus tentukan juga presentasinya B, C, D ya. B, C, D ini presentasinya berapa? B karena sudah punya dolen ini harus kita jumlahkan dulu ya. 450 berapa persen? 450 kan nggak ada 500, berarti dia ikutnya tetap 10%. 150 juga ikutnya 10%. 110 si D ini juga 10% ya. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Nah, bonus yang diperoleh si A, nah, perhitungannya seperti ini. Dia dari poin pribadinya mendapatkan 13% kali omset pribadinya yaitu 100 poin ya, kali Rp1.000 nilai per poin ya, nilai BV-nya per poin Rp1.000. Dari omset pribadinya dia dapat 13.000. Kemudian dari si B ya, tadi si B kan presentasinya 10%, ya, tinggal dikurangi persennya A 13%, dikurangi persennya B 10%, jadi 3%. 3% kali 450 poin ya, poinnya B ya. B kan poin pribadinya 200, dolarnya 250, jadi 450 kali Rp1.000 dapatnya 13.500. Dari C selisihnya sama 3% ya. Karena C posisi level persennya juga di angka 10%, selisihnya sama 3%, kali 150 omsetnya C kali Rp1.000
ya 4.500. Dari D sama 3% kali omsetnya D 110 poin kali Rp1.000, dapatnya 3.300. Maka total bonus yang diperoleh A 34.300. Oke ya. Lanjut, kemudian bonus yang diperoleh si B adalah dari poin pribadi. Tadi B posisinya 10% ya. 10% kali 200 poin omset pribadinya B kali Rp1.000, dia dapat 20.000 rupiah dari omset pribadinya. Dari selisih downline-nya dia dapat 0 karena tidak ada selisih. Coba kita lihat, B 200 sama 250, persennya B berarti totalnya kan 450, persennya nggak ada 13% karena tidak sampai 500, berarti 10%. Nah, persennya E 250 juga masuknya 10%. 10% dikurangi 10% dapatnya 0%. Ya, ini kalau dituliskan begini. 0%, ya, 0%. Ini 0% kali, ya, dikali 0% dikali 250 omsetnya E ya, dikali 1000, ya, sama dengan 0. 0 dikali berapapun kan hasilnya 0 ya. Maka ini perhitungannya seperti ini. Ini untuk memudahkan, akhirnya langsung dikasih 0 kayak gitu. Karena perolehan poin sama-sama ada di level 10. Poin B 200 poin ya sesuai tabel, maka di level 10%. Poin E 250 sesuai tabel 10%. Maka tidak ada bonus selisih yang didapat oleh B. Ya, inilah salah satu sisi keadilan di bisnis NASA. Lanjut, bonus yang diperoleh si C adalah ya, dari poin pribadi saja karena dia belum punya jaringan. Dia dapat 10% ya, kali omset pribadinya ya 150 poin kali Rp1.000 15.000. Bonus yang diperoleh D sama ya seperti C karena dia belum punya jaringan. 10% kali 110 kali Rp1.000 dapat 11.000. E juga seperti itu, 10% kali 250 kali 1000 dia dapat Rp25.000. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pertanyaan yang sering muncul yang kadang jarang dijelaskan oleh para upline ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kapan poin itu dihitung ya, dikumpulkan dan dilaporkan? Ini kadang jarang dijelaskan oleh upline-nya sehingga kadang mitra itu bingung ya, termasuk ngecek poinnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu mitra NASA MPMQ yang luar biasa, poin akan dilaporkan ke kantor NASA oleh stokis tiap awal bulan ya, tanggal 1, tanggal 2 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2. Jadi seorang distributor atau mitra NASA harus melaporkan belanjanya atau poin yang didapat paling lambat pada tanggal 30 sampai 31. Maka stokis NASA Adiwarna sengaja membuat nota ya, di mana notanya itu sudah ada nilai poinnya, dan nota ini menjadi dasar
stokis untuk menginput belanja para distributor selama 1 bulan. Ya. Jadi selama 1 bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu nanti akan diinput oleh stokis, dilaporkan. Kemudian kapan bonus dari pengumpulan poin tersebut bisa dikeluarkan atau dicairkan? Bapak Ibu, perolehan atau pengumpulan poin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 akan direkap dan dilaporkan ke kantor NASA pada tanggal 1 oleh stokis. Ya. Dan bonus rabat akan dikeluarkan oleh kantor NASA pada tanggal 20. Ya, kadang kalau ngepasi hari libur bisa jadi sebelumnya sudah dicairkan, bisa jadi sesudahnya, ya tergantung kondisi. Nah, sebelum tanggal 20 pada tanggal 10 atau 11 ya, 11 12 biasanya kita para distributor atau mitra NASA itu sudah bisa melihat di statement rabat berapa sih omset kita, ya berapa omset kita, ya termasuk untuk mengontrol apakah belanja kita itu dilaporkan semuanya atau ada yang tertinggal, ya. Maka kepada para mitra NASA setiap tanggal 10 atau tanggal 11 langsung dicek melalui website resmi PT Natural Nusantara, sehingga kalau ada produk yang Anda belanja poinnya belum terinput, Anda bisa melakukan komplain kepada stokis, ya, barangkali mungkin admin saat menginput laporan itu ada kesalahan yang mestinya jumlahnya 2 cuma ditulis 1, yang akhirnya nilai poinnya juga berubah, ya. Misalnya di bulan itu Anda belanja NCX 2 tapi ternyata karena kesalahan pengetikan cuma diketik 1, ya, otomatis poinnya kan kurang 22. Maka pada hari itu pada tanggal 11 12 ya, tanggal 11 lah paling tidak, Anda segera connect kepada stokis, ya. Makanya setiap tanggal 11 itu 10-11 segera dicek, ya. Terus kalau memang ada yang belum terinput, belanja Anda yang belum diinput bulan itu, segera komplain ke stokis biar segera ditambah poinkan. Poinnya bisa ditambahkan pada tanggal 11-12 itu. Oke ya, lanjut. Masih ada slide tentang istilah dalam bisnis NASA ini. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, poin dari tanggal 1 sampai dengan 30 Januari akan dilaporkan ke kantor pada tanggal 1 Februari dan bonus rabat akan keluar pada tanggal 20 Februari. Seorang mitra NASA bisa mengecek atau melihat perolehan poin atau bonus di web NASA mulai tanggal 20. Ya, kalau tanggal 10-11 tadi baru bisa melihat perolehan poinnya, ya, untuk mengecek yang saya jelaskan tadi. Nah, bagi para mitra NASA, informasi poin, informasi rabat, informasi downline sudah diinput apa belum, upline-nya siapa ke atas, itu nanti bisa dilihat di web NASA. Alamatnya ini, ya, member.naturalnusantara.co.id /login.php, ya. Atau kalau browsing lewat Google, ketik aja distributor area gitu aja, nanti muncul distributor area NASA, diketik, ya, nanti akan muncul pilihan distributor area, ya, akan muncul distributor area, ya. Oke Bapak Ibu, demikian beberapa
beberapa istilah yang mungkin perlu ya menjadi pengetahuan awal bagi teman-teman distributor baru, sehingga tidak bingung ketika mendengar istilah-istilah dalam bisnis NASA. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Tetap semangat, dan saya sampaikan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.